Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia sahabat grup penggerak. Kali ini ada informasi terkait dengan PPG dalam jabatan guru-guru Kementerian Agama, baik madrasah maupun guru PAI di sekolah umum. Seperti apa informasinya? Ikuti pemaparan saya berikut ini. Jadi informasi kali ini berkenaan dengan PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 yang insya Allah akan dimulai pada 1 Maret 2025. Seperti apa tahapannya? Nanti akan kita jelaskan sesuai dengan informasi yang disampaikan melalui laman kemenak.go.id. Jadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Islam sekaligus Ketua Panitia Nasional PPG dalam jabatan Kementerian Agama Bapak Tholib Al-Asyari di Jakarta, bahwasanya PPG tahun 2025 di Kementerian Agama ini disebut dengan PPG dalam jabatan transformasi plus. Artinya sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Kementerian Agama, bahwasanya mereka akan menggunakan sistem pembelajaran seperti halnya yang digunakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen ya. Kemudian tahun ini ada sekitar 60.000 guru madrasah dan guru agama yang ditargetkan untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Kemudian nanti ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang telah memenuhi syarat, khususnya teman-teman guru madrasah dan guru agama yang sudah mengikuti pretest pada tahun 2020 atau 2021 dulu ya. Jadi itu merupakan prioritas yang akan diselesaikan insya Allah selama 2 tahun ke depan, artinya sampai dengan 2026. Tahapan PPG dalam jabatan Kemenak 2025 ini yang pertama adalah daftar ulang. Daftar ulang nanti berlangsung pada tanggal 1 sampai dengan 7 Februari. Artinya saat ini sudah mulai dilaksanakan sampai 7 hari ke depan ya. Proses pertama yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu guru calon peserta PPG adalah daftar ulang melalui akun emis atau siaga. Untuk emis itu biasanya digunakan untuk Bapak Ibu yang di madrasah ya. Untuk siaga itu Bapak Ibu yang biasanya guru agama di sekolah umum. Kemudian apa saja yang perlu diunggah untuk proses daftar ulang? Yang perlu disiapkan adalah yang pertama adalah ijazah ya. Ijazah yang digunakan untuk linearitas mapel dan terlegalisir. Artinya ini bisa jadi fotokopi ijazah yang dilegalisir ataupun mungkin nanti bisa jadi ijazah asli yang di-scan kemudian nanti bisa diulang. Yang kedua adalah fakta integritas sesuai dengan template. Kemudian ada surat izin dari pimpinan, artinya dari kepala sekolah. Kemudian ada surat keterangan sehat jasmani. Ini dicari di layanan kesehatan milik pemerintah ya, bisa puskesmas, bisa RSUD ataupun yang lainnya. Kemudian ada pun langkah-langkah pendaftaran PPG. Jadi Bapak Ibu di PPG kali ini artinya daftar ulang itu Bapak Ibu tetap wajib untuk mengikuti daftar ulang untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memang benar-benar menjadi prioritas bisa ikut dalam PPG dalam jabatan Kemenak ya. Nanti bisa login melalui sistem baik emis maupun siaga Bapak Ibu masing-masing, kemudian memilih menu PPG dalam jabatan, melengkapi data diri dan dokumen yang diminta. Tadi ada 4 tadi ya. Kemudian ada
memilih bidang studi PPG yang linear sesuai dengan ijazah Bapak Ibu. Artinya kalau guru madrasah nanti ya menyesuaikan mapel umum, berarti pilihannya mapel umum. Kalau mapel yang kaitannya dengan keagamaan berarti nanti menyesuaikan dengan mapel keagamaannya. Kemudian dipastikan sudah benar dan nanti bisa mengirimnya sesuai dengan menu yang ada. Nah, ini daftar ulang dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai 7 Februari. Artinya Bapak Ibu memiliki waktu seminggu di awal bulan Februari ini ya. Tahapan selanjutnya adalah seleksi administrasi. Bapak Ibu, nanti pihak Kementerian Agama akan melakukan verifikasi administrasi Bapak Ibu ya. Jadi akan diseleksi administrasinya, berkas-berkas yang sudah Bapak Ibu upload sesuai dengan daftar ulang atau pendaftaran tadi, dan ini akan berlangsung kurang lebih selama 10 hari mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Februari. Artinya Bapak Ibu harus melengkapi data yang diminta tadi agar nanti bisa dinyatakan lulus seleksi administrasi. Kemudian ada tahapan yang ketiga adalah lapor diri ke LPTK. Calon peserta PPG dalam jabatan yang lolos administrasi nanti akan memperoleh pemberitahuan dan diwajibkan untuk lapor diri ya, ke LPTK. Nanti kemungkinan Bapak Ibu sudah di-plotting di LPTK sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan LPTK atau kampus yang nanti menjadi atau kampus Bapak Ibu untuk melaksanakan bimbingan PPG dalam jabatan. Jadi kurang lebih ini antara tanggal 17 sampai 28 Februari. Berarti nanti menyesuaikan. Bapak Ibu cukup memantau lapor diri ke LPTK ini melalui akun Bapak Ibu masing-masing. Ada sejumlah berkas yang harus disiapkan untuk lapor diri. Yang pertama ada ijazah, artinya kalau tadi ijazah untuk daftar ulang, ini ijazah untuk lapor diri sesuai permintaan LPTK beserta transkrip nilai Bapak Ibu. Kemudian ada KTP, scan KTP, ada foto terbaru, latar belakangnya merah. Kalau laki-laki menggunakan jas dan berdasi, kalau perempuan menyesuaikan. Nah, nanti biasanya bisa hijabnya warna putih atau hijabnya warna hitam, nanti bisa menyesuaikan. Kemudian ada dokumen RPL yang terdiri atas beberapa ini ya Bapak Ibu. Dokumen RPL ini mungkin perlu dikonsultasikan ya Bapak Ibu, karena mungkin tidak semuanya memahami yang dimaksud dengan dokumen RPL ini. Artinya ini Bapak Ibu memang harus menyiapkan dokumen yang dibutuhkan agar nantinya Bapak Ibu benar-benar bisa melaksanakan PPG dalam jabatan secara maksimal dan bisa dikatakan lulus sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Cuma ini di dokumen RPL ini tertera 6 tahun terakhir Bapak Ibu. Nanti silahkan mungkin bisa dikonsultasikan ke pihak Kementerian Agama di wilayah masing-masing. Yang pertama ada SK mengajar sebagai guru maksimal 6 tahun terakhir, maksimal ya Bapak Ibu. Artinya mungkin kalau sesuai dengan keterangan yang saya simak dalam penjelasannya Bapak Tobib kemarin, Bapak Ibu paling tidak terakhir mulai mengajar itu diambil datanya sekitar bulan Juni 2023. Artinya kalau sampai saat ini Bapak Ibu sudah mengajar, berarti paling tidak Bapak Ibu punya masa pengabdian sekitar 1,5 tahun atau minimal 2 tahun. Berarti ini SK mengajar, kalau misalkan Bapak Ibu 2 tahun terakhir juga tidak apa-apa. Ini maksimalnya 6 tahun terakhir. Jadi kalau 2024 misalkan SK pengangkatannya, berarti nanti 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Nah, itu maksimalnya.
Kalau misalkan Bapak Ibu mulai 2019 sudah mulai mengajar. Kemudian ada dokumen perangkat pembelajaran yang kedua, yang terdiri dari RPP, modul ajar, materi ajar, LKPD, alat peraga, media pembelajaran, dan instrumen penilaian maksimal 12 semester, artinya 6 tahun terakhir juga sama ya. Jadi misalkan Bapak Ibu dulu sudah pernah membuat RPP atau perangkat pembelajaran secara lengkap, 6 tahun terakhir harus dikumpulkan sebagai dokumen RPL yang nanti mungkin akan dikonsultasikan di LPTK ya, karena ini yang mintakan LPTK ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada dokumen pengembangan kompetensi profesional yang pernah diikuti, bisa sertifikat atau piagam atau surat keterangan mengikuti kegiatan ilmiah baik KKG, MGMP atau forum yang sejenis maksimal 12 semester, artinya 6 tahun terakhir Bapak Ibu. Kemudian ada dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah tentang keaktifan guru di bidang manajerial. Kemudian yang kelima ada dokumen inovasi pembelajaran yang dibuktikan dengan salah satu dokumen berikut, bisa modul pembelajaran, bisa video pembelajaran atau karya lainnya. Misalkan Bapak Ibu ini pernah mengikuti kegiatan pembuatan modul pembelajaran, misalkan yang sifatnya digital atau aplikasi begitu ya. Kemudian ada video pembelajaran juga boleh ya. Oke, itu untuk yang tahapan ketiga Bapak Ibu ya, lapor diri. Kemudian di tahapan yang keempat ada orientasi akademik. Ini berlaku di semua LPTK secara daring. Bapak Ibu guru yang lolos menjadi peserta PPG Dajab akan memperoleh orientasi akademik dari LPTK secara daring. Di dalam orientasi ini akan ada penjelasan terkait dengan desain pembelajaran, sistem pendampingan, dan mekanisme penilaian. Ini memang sifatnya untuk memaksimalkan, memberikan pemahaman dasar berkaitan dengan pelaksanaan PPG ya Bapak Ibu ya. Orientasi akademik ini dijadwalkan atau rentan waktunya diperkirakan antara 1 sampai 2 Maret. Ini ya Bapak Ibu, harus diikuti oleh seluruh peserta PPG yang sudah lolos nantinya. Kemudian langkah yang kelima, Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan pembelajaran melalui LPTK masing-masing. Sebagaimana yang telah disampaikan, karena ini adalah PPG dalam jabatan transformasi plus menggunakan sistem daring seperti halnya yang dilaksanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Bapak Ibu pun nanti juga akan menggunakan platform dalam pelaksanaan PPG ini ya. Jadi PPG ini nanti akan menggunakan sistem LMS, mungkin nanti sudah terpaut di akun siaga ataupun akun emis Bapak Ibu masing-masing. Proses pembelajaran digelar sekitar 49 hari, mungkin bisa sampai 50 hari aktif ya. Ini keterangannya adalah 49 hari aktif. Artinya hari Sabtu Minggu mungkin bisa diperkirakan libur. Dijadwalkan kurang lebih antara tanggal 3 Maret setelah selesai orientasi, Bapak Ibu nanti akan langsung mulai mengikuti pembelajaran di LMS ya, mulai 3 Maret sampai 5 April 2025. Kemudian Bapak Ibu di tahapan yang ketiga, Bapak Ibu akan memperoleh induksi atau tryout ya, yang akan dilaksanakan oleh LPTK. Pendampingan LPTK dalam bentuk induksi atau tryout diperkirakan antara tanggal 6 sampai 9 April. Di dalam tryout ini Bapak Ibu akan memperoleh soal-soal ujian pengetahuan secara online. Tujuannya untuk memetakan dasar terhadap kemampuan Bapak Ibu guru. Artinya Bapak Ibu dipetakan kemampuannya agar nantinya bisa lolos ya sesuai dengan harapan. Tahapan yang terakhir atau yang ketujuh, Bapak Ibu akan mengikuti uji kompetensi mahasiswa PPG atau
KMPPG. Ini biasanya merupakan uji kompetensi di tahap akhir Bapak Ibu ya. Akan dilakukan terpusat oleh Panitia Nasional PPG dalam jabatan Kemenak. Ada 2 ujian, ujian kinerja dan ujian pengetahuan. Ujian kinerja untuk mengukur kemampuan peserta PPG dalam mengimplementasikan rencana pembelajaran secara memadai. Ini nanti dalam bentuk video Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus membuat video pembelajaran. Ini biasa disebut UKIN, uji kinerja ya. Dijadwalkan antara tanggal 14 sampai 20 April. Kemudian ada uji pengetahuan. Ini uji tertulis tapi berbasis komputer, artinya secara online Bapak Ibu, secara daring dilaksanakan untuk mengukur penguasaan pengetahuan yang telah dicapai dalam pembelajaran PPG. Dijadwalkan rentan waktunya antara 21 sampai 22 April. Jadi kedua ujian ini atau uji kompetensi mahasiswa PPG ini, baik UKIN maupun uji pengetahuan ini merupakan penentu ya, Bapak Ibu nanti akan lulus PPG atau tidak. Baik, itu Bapak Ibu berkaitan dengan langkah-langkah PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Semoga bermanfaat dan tentunya kita berharap seluruh Bapak Ibu yang akan mengikuti PPG dalam jabatan di Kementerian Agama bisa melaksanakan tahapan-tahapan berikut ini agar nantinya dapat lulus sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.